Halo, Assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kali ini saya mau melanjutkan membahas buku matematika kelas 6 terbitan GAP ya, Gelora Aksara Pratama. Tapi ini isinya hampir sama dengan buku matematika ESPS Erlangga, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pakai matematika Erlangga bisa juga nonton video ini karena ada beberapa soal yang sama persis ya. Saya mau bahas latihan ulangan pelajaran 3 yang paket 2, ada di halaman 79 ya. Langsung saja. Nomor 1, isilah dengan jawaban yang tepat. 1. Panjang diameter lingkaran adalah titik-titik kali panjang jari-jari lingkaran tersebut. Diameter itu berapa kali dari jari-jarinya ya? Diameter itu adalah 2 kali jari-jari ya teman-teman, karena kalau jari-jari cuman ini gambarannya ya, cuman setengah aja dari sini ke sini, tapi kalau diameter full dari tepi ke tepi. Jadi diameter itu 2 kali panjang jari-jari. Lalu nomor 2, titik O, titik ini disebut titik pusat ya. Masih ingat bagian-bagian lingkaran ya, ada titik pusat, jari-jari, diameter, dan lain-lain. Nomor 3, garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lengkungan tersebut disebut busur ya. Garis lengkung yang menghubungkan 2 titik sembarang itu namanya busur. Lalu nomor 4, perhatikan lingkaran berikut. Ini ada lingkaran A, B, C, dan D ya. Garis PQ yang merupakan tali busur lingkaran ditunjukkan oleh gambar PQ yang merupakan tali busur. Ya, kita lihat satu-satu. Kalau gambar A, PQ di gambar A ini adalah jari-jari ya. Cuman dari titik pusat ke tepi, ini namanya jari-jari. Untuk di lingkaran B, PQ di lingkaran B ini adalah diameter ya, karena dari tepi ke tepi dan melewati titik pusat, ini namanya diameter. Kalau yang C ini bukan di dalam bagian lingkaran ya. Lalu yang D ya, yang D ini yang disebut dengan tali busur ya, PQ di gambar D, karena dia menghubungkan 2 titik di garis lengkung lingkaran tapi tidak melalui titik pusat, maka ini namanya tali busur ya. Jadi garis PQ yang merupakan tali busur lingkaran ditunjukkan oleh gambar D ya. Lalu nomor 5, garis AB pada lingkaran di samping disebut, nah ini AB ini namanya adalah jari-jari atau lambangnya R ya, simbolnya. Lalu nomor 6, keliling lingkaran di samping adalah, nah di sini diketahui jari-jarinya adalah 50. Kita diminta mencari kelilingnya. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Untuk R50 kita cari dulu diameternya ya, karena nyari keliling itu rumusnya pi kali D. Jadi kita cari dulu D-nya. D itu 2 kali R, berarti 2 kali 50 sama dengan 100 cm. Jadi diameternya adalah 100 cm, baru kita bisa cari kelilingnya. Karena D-nya 100 cm tidak bisa dibagi 7, maka kita pakai pi-nya yang 3,14. Rumus keliling itu pi kali D, jadi 3,14 dikali 100, hasilnya 314 cm. Oke. Lanjut ke nomor 7, keliling sebuah lingkaran adalah 220 cm. Panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah, nah di sini diketahui keliling, kita diminta mencari jari-jari. Kita lihat pembahasannya. Kalau kelilingnya 220, kita cari dulu D-nya. Ya, untuk mencari D itu rumusnya K dibagi pi. Jadi 220 dibagi 22/7. Ingat pembagian pecahan. Pembagian pecahan itu dikali kebalikan. Jadi 220 dikali 7/22 ya. Lalu 22 dan 220 kita bisa coret sama-sama dibagi 22 ya. 22 bagi 22 1, 220 bagi 22 10. Jadi tinggal 10 kali 7 sama dengan 70 cm. Ini baru D-nya ya. Tadi kita cari D ketemu 70 cm, baru kita cari R-nya. R itu D dibagi 2. 70 dibagi 2 sama dengan
cm. Ini R-nya ya. Lanjut nomor 8. Luas lingkaran yang memiliki diameter 84 cm adalah, nah di sini diketahui diameternya, kita diminta mencari luasnya. Kita lihat diameter 84. Nah, untuk mencari luas itu rumusnya pi kali R kali R ya. Jadi kita harus cari R-nya dulu. R sama dengan R itu D dibagi 2. 84 dibagi 2. Cara baginya bisa kayak gini. 8 bagi 2, 4. Lalu 4 dibagi 2, 2. Jadi R-nya 42 cm. Baru kita cari luasnya. L sama dengan 22/7 dikali 42 dikali 42. 7 dan 42 kita bisa coret, sama-sama dibagi 7 ya. 7 bagi 7 1, 42 bagi 7 6. Jadi kita hitung 22 kali 6 kali 42. Hasilnya 5544 cm persegi. Next, nomor 9. Diameter sebuah wadah berbentuk lingkaran adalah 42 cm. Luas permukaan wadah tersebut adalah, nah di sini diketahui diameter 42, luasnya berapa? Diameter 42, untuk mencari luas itu harus tahu R-nya ya. Untuk cari R itu D dibagi 2. 42 dibagi 2 sama dengan 21. Jadi R-nya 21. Baru kita cari luasnya. Luas itu seperti biasa pi kali R kali R. Kalau R-nya bisa dibagi 7, maka kita pakai pi-nya yang 22/7. Jadi 22/7 dikali 21 dikali 21. Lalu 7 dan 21 kita bisa coret, sama-sama dibagi 7 ya. 7 bagi 7 1, 21 bagi 7 3. Jadi kita hitung 22 dikali 3 dikali 21. Hasilnya 1386 cm persegi ya. Next, nomor 10. Panjang jari-jari sebuah lingkaran adalah 20 cm. Keliling dan luas lingkaran tersebut berturut-turut adalah titik-titik dan titik-titik. Ini jari-jarinya 21. Kita diminta mencari keliling dan luas. Kita lihat. Jari-jari R sama dengan 21. Berarti kita cari diameter ya untuk nyari kelilingnya. D berarti 2 kali R, 2 kali 21 sama dengan 42. Nah, untuk yang ditanyakan tadi luas ya, luas dan keliling. Jadi luasnya 22/7 dikali R kali 21 dikali R kali 21 lagi. 7 dan 21 kita bisa coret dibagi dengan angka yang sama, sama-sama bagi 7. 7 bagi 7 1, 21 bagi 7 3. Lalu kita kaliin 22 dikali 3 dikali 21, hasilnya 1386 cm persegi ya. Lalu untuk keliling itu rumusnya pi kali D. Jadi yang kita pakai D yang ini ya, 42. Pi kali D berarti 22/7 dikali 42. Lalu 7 dan 42 kita bisa coret, sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 1, 42 bagi 7 6. Jadi 22 kali 6 hasilnya 132 cm. Itu luas dan kelilingnya. Oke. Jadi untuk di sini ditanya keliling dan luas ya. Berarti teman-teman di sini harus tuliskan kelilingnya dulu baru luasnya. Nah, tadi kelilingnya berapa nih? Kelilingnya 132, luasnya 1386. Berarti di sini 132 dulu baru 1386 ya. Lalu nomor 11, sebuah lingkaran memiliki luas 3850 cm persegi. Diameter lingkaran tersebut adalah, nah di sini diketahui luasnya, kita diminta mencari diameternya. Kita lihat. Luasnya 3850. Nah, ini kita nggak bisa langsung cari D-nya ya, tapi kita cari R kuadrat dulu, karena rumus luas itu pi dikali R kuadrat atau R pangkat 2. Maka kita cari R pangkat 2-nya dulu. Cara cari R pangkat 2 itu luas dibagi pi. Jadi 3850 dibagi 22/7. Ingat pembagian pecahan artinya perkalian kebalikan ya. Jadi 3850 dikali 7/22. Lalu 3850 dan 22 kita bisa coret, sama-sama dibagi 22 ya. 22 bagi 22 1. 3850 dibagi 22 175. Jadi kita tinggal hitung
175 dikali 7, hasilnya 1225. Ini baru R kuadratnya. Nah, untuk mencari R-nya berarti akar dari 1225. Akar dari 1225 itu 35 cm. Baru kita bisa cari D-nya. Kalau R-nya udah ketemu, D itu 2 kali R, berarti 2 kali 35, hasilnya 70 cm. Oke, next nomor 12 ya. Oke. Nomor 12, luas setengah lingkaran yang memiliki jari-jari 28 cm adalah titik-titik. Ya, nomor 12 ini diketahui R-nya 28, diminta mencari setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran berarti 1/2 dulu dikali 1/2 karena cuma setengah ya. Jadi 1/2 dikali 22/7 dikali 28 dikali 28. Lalu 2 dan 22 kita bisa coret sama-sama dibagi 2 ya. 2 bagi 2 1, 22 bagi 2 11. Lalu 7 dan 28 juga bisa coret sama-sama bagi 7. 7 bagi 7 1, 28 bagi 7 4. Jadi kita kaliin 11 kali 4 kali 28. Hasilnya adalah 1232 cm persegi. Lanjut nomor 13, keliling sebuah lingkaran adalah 628 cm jika pi sama dengan 3,14, luas lingkaran tersebut adalah, oke kita lihat nomor 13 ya, K 628 cm kelilingnya. Nah, kita cari D dulu ya. Untuk mencari D itu K dibagi pi ya, 628 dibagi, tadi pi nya udah ditentukan 3,14, jadi 628 dibagi 3,14, hasilnya adalah 200 cm. Ini D nya. Lalu kita cari R nya. R itu D dibagi 2, 200 dibagi 2 sama dengan 100 cm. Ini R nya. Baru kita bisa cari luasnya. Luas itu pi kali R kali R, 3,14 kali 100 dikali 100, hasilnya adalah 31.400 cm persegi. Lanjut ya. Nomor 14, sebuah permukaan kaca jendela berbentuk lingkaran dengan luas 2464 cm persegi. Keliling dari permukaan kaca tersebut adalah, oke, untuk nomor 14 ini diketahui luasnya 2464. Kita diminta mencari keliling. Nah, untuk tahu keliling harus ketemu dulu D-nya ya. Untuk cari D kita cari R-nya dulu. Jadi R kuadrat sama dengan 2464 dibagi 22/7. Dibagi itu artinya dikali kebalikan ya. Jadi 2464 dikali 7/22. Lalu 2464 dan 22 kita bisa coret, sama-sama dibagi 22 ya. 22 bagi 22 1, 2464 bagi 22 112. Jadi 112 dikali 7 itu hasilnya 784. Nah, ini baru R kuadrat. Untuk mencari R berarti akar dari 784. Akar dari 784 itu 28 cm. Ya, jadi R-nya adalah 28 cm. Baru kita cari D-nya. D itu 2 dikali R, berarti 2 dikali 28. Hasilnya adalah 56 cm. Nah, sudah ketemu D-nya, baru kita bisa cari K-nya, kelilingnya. Keliling itu pi dikali D, 22/7 dikali D-nya 56 ya, 22/7 kali 56. 7 dan 56 kita bisa coret, sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 1, 56 bagi 7 8. Jadi kita tinggal hitung 22 dikali 8, hasilnya 176 cm. Ini kelilingnya teman-teman ya. Oke, next terakhir nomor 15. Perhatikan gambar di samping. Luas daerah yang diwarnai adalah, oke, ini sudah saya salin juga gambarnya ya. Jadi ini saya beri nama nih gambar 1, ini gambar 2. Gambar 1 ini adalah setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran dengan diameter. Nah, karena ini panjangnya 14, jadi di sini juga 14, artinya diameternya 14. Berarti R-nya itu 14 bagi 2, yaitu 7. Jadi untuk mencari luas 1, karena dia setengah lingkaran, jadi paling depan harus ada 1/2 ya. Setengah dikali 22/7 dikali R-nya ini 7 teman-teman ya. Karena di sini D-nya 14, jadi R-nya itu 7.
14 bagi 2 ya, dikali 7 lagi. Lalu 2 dan 22 kita bisa coret sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 1, 22 bagi 2 11. 7 dan 7 kita bisa coret juga sama-sama bagi 7. 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1. Jadi kita tinggal hitung 1 kali 11 kali 1 kali 7. Hasilnya adalah 77 cm persegi. Ini untuk luas setengah lingkarannya. Lalu bangun 2 yang persegi panjang, luasnya itu berarti P kali L, 14 dikali 7. 14 kali 7 itu berarti 98 cm persegi. Nah, total luasnya itu 77 ditambah 98 sama dengan 175 cm persegi. Oke, udah selesai ya, cukup panjang pembahasan kita di latihan ulangan ini 1 sampai 15. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan tugas PR dari sekolah ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang bisa terbantu. Thank you for watching. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bye bye.